Sang pemenang menaklukkan rintangan dari dalam dan meraih kemenangan sejati. Hidup seringkali disamakan dengan sebuah pertandingan besar. Di dalamnya, garis start dan finish jelas terlihat. Tetapi jalannya dipenuhi dengan rintangan, tikungan tajam, dan tantangan yang tak terduga. Setiap lari, setiap pejuang pasti akan menghadapi momen di mana napasnya tersengal, kakinya lemas, dan pikirannya mulai meragukan setiap langkahnya. Namun dalam setiap detik yang penuh dengan kesulitan itu, selalu ada secercah cahaya, sebuah harapan yang membisikkan bahwa kemenangan itu mungkin, asalkan kita terus melangkah. Dalam dunia bisnis, pertandingan ini bahkan lebih menantang. Lawan kita bukan hanya kompetitor yang terlihat jelas di seberang jalan dengan strategi dan produk mereka. Lawan terbesar yang paling gigih dan paling sulit dikalahkan justru berdiam dalam diri kita sendiri. Ia adalah suara yang meragukan setiap kemampuan, yang membesar-besarkan setiap kegagalan, dan yang menghentikan kita sebelum kita bahkan mencoba. Memenangkan pertandingan bisnis, dan pada akhirnya pertandingan hidup, dimulai dengan memenangkan pertarungan dalam diri sendiri. Mengenal musuh dalam selimut. 3 rintangan utama sang calon pemenang. Setiap pemenang pernah menjadi pemula yang berjuang. Dalam perjalanannya, mereka mengenal musuh-musuh ini dengan baik dan belajar cara mengalahkannya. 1. Rintangan mental, pesimisme, keraguan, dan takut ditolak. Ini adalah benteng pertahanan musuh yang paling kokoh. Rasa minder, takut ditolak, takut diejek, atau dianggap tidak cukup baik adalah penjara mental yang kita bangun untuk diri sendiri. Ini adalah musuh yang akan menghalangi kita untuk melakukan penawaran, membangun jaringan, atau bahkan memulai sebuah percakapan bisnis. Edukasi. Dalam ilmu psikologi, ini dikenal sebagai fear of rejection atau imposter syndrome. Perasaan ini alamiah karena otak kita terprogram untuk menghindari risiko dan penolakan yang dianggap sebagai ancaman. Namun, bisnis tumbuh dengan keberanian mengambil risiko yang terhitung. Motivasi, setiap tidak yang kamu dapatkan bukanlah penolakan terhadap dirimu, tetapi hanya ketidakcocokan pada satu waktu dan situasi tertentu saja. Thomas Edison tidak diterima begitu saja. Ia mendapat ribuan tidak sebelum akhirnya dunia mengatakan iya kepada lampunya. Setiap penolakan adalah langkah yang mendekatkanmu pada satu iya yang takkan mengubah segalanya. 2. Rintangan finansial. Modal yang tergerus, stok yang menipis. Ini adalah ujian nyata yang menguji ketahanan dan kecerdasan kita. Ketika modal habis untuk kebutuhan operasional dan stok menipis, rasa panik dan frustrasi mudah sekali muncul. Jualan yang minim bisa memicu keputusasaan. Edukasi, ini adalah persoalan manajemen arus kas dan perencanaan keuangan. Bisnis yang sehat memisahkan strictly antara keuangan pribadi dan bisnis. Rintangan ini mengajarkan kita untuk disiplin, membuat skala prioritas, dan kreatif dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Mungkin ini sinyal untuk evaluasi ulang model bisnis, mencari supplier yang lebih efisien, atau mulai dengan skala yang lebih kecil namun konsisten. Motivasi, banyak empire bisnis dunia dimulai dari garasi rumah dengan modal yang sangat terbatas. Steve Jobs dan Steve Wozniak memulai Apple dengan menjual mobil dan kalkulator mereka. Kekurangan modal bukanlah akhir dari segalanya, tetapi ujian untuk membuktikan seberapa besar tekad dan kreativitasmu untuk bertahan dan tumbuh. 3. Rintangan spiritual. Godaan untuk meragukan keyakinan dan kebaikan. Ini adalah rintangan paling halus namun paling dalam. Saat kita berusaha menjadi lebih baik, lebih dermawan, lebih jujur, lebih tawakal, seringkali keraguan datang. Untuk apa sedekah ekstrim jika uangmu pas-pasan? Apakah usahamu akan benar-benar berkah? Godaan ini menggoyahkan pondasi keyakinan kita. Edukasi. Sebagaimana disebutkan, ini adalah perang antara cahaya dan kegelapan dalam hati. Iblis memang tidak ingin melihat manusia tumbuh dalam kebaikan dan keimanan. Caranya adalah dengan menyuntikkan keraguan atau was-was dan menjadikan kita lalai. Namun Allah SWT dalam firman-Nya, QR Al-Baqarah 268, menjelaskan, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Motivasi. Ingatlah bahwa setan akan pergi setelah godaannya berhasil. Kerugian yang sesungguhnya bukanlah pada materi yang keluar,
tetapi pada iman yang goyah dan kebaikan yang terhenti. Kekuatan spiritual adalah penangkalnya. Kunci sukses sang pemenang, 80% spiritual, 20% skill. Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, seorang jenius di bidang teknologi, pernah menyampaikan sebuah formula sukses yang mendalam. Hanya 20% yang ditentukan oleh keterampilan teknis atau skill, sementara 80%-nya adalah spiritual. Apa maknanya? 20% skill, ini adalah kompetensi hard skill, pengetahuan tentang produk, strategi pemasaran, manajemen keuangan, dan operasional. Ini penting dan harus terus dipelajari. 80% spiritual, inilah jiwa dari sebuah kesuksesan sejati. Ini mencakup keyakinan yang kuat, tawakal, berikhtiar maksimal, kemudian berserah diri kepada Allah atas hasilnya. Akhlak yang mulia, integritas, kejujuran, dan sikap baik kepada semua pihak adalah modal sosial yang tak ternilai. Kejujuran membangun kepercayaan, dan bisnis dibangun dari kepercayaan. Hubungan dengan Sang Pencipta, memperbaiki ikatan spiritual dengan Allah melalui ibadah dan doa, memberikan ketenangan batin, guidance atau petunjuk, dan energi yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Inilah sumber optimisme yang tidak mudah pudar. Niat yang ikhlas, menjalankan bisnis bukan hanya untuk profit, tetapi sebagai ibadah, sebagai cara untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada orang lain. Bangun mental pemenang dan raih mahkotamu. Seorang pemenang sejati tidak dilahirkan, tetapi dibentuk melalui proses. Mereka mungkin terjatuh, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Bagi mereka, kesuksesan hanyalah soal waktu. Perbaiki prosesnya, maka hasil akan mengikutinya. Miliki niat baik, mulailah dengan why yang kuat dan positif. Pasang target yang jelas, buatlah tujuan yang spesifik, terukur, dan memiliki timeline. Buat program atau strategi, rencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai target. Ciptakan teamwork yang solid, carilah orang-orang yang memiliki nilai dan visi yang sama. Bersinergilah. Jalani dengan kejujuran dan optimisme. Integritas adalah kompasnya, optimisme adalah bahan bakarnya. Percayalah, setiap rintangan yang kamu hadapi hari ini adalah latihan untuk menguatkan otot-otot mental dan spiritualmu. Hadapi keraguan dengan keyakinan, hadapi kekurangan dengan kreativitas, dan hadapi godaan dengan keimanan. Teruslah melangkah, perbaiki diri dan percayalah pada prosesnya. Karena pada waktunya nanti, dengan izinnya, kamu tidak hanya akan menjadi pemenang dalam bisnis, tetapi juga pemenang dalam pertarungan melawan dirimu sendiri. Dan itulah kemenangan yang paling mulia. Jika video ini telah menginspirasi kamu, berikan like agar lebih banyak yang terinspirasi oleh pesan ini. Tulis komentar di bawah rintangan apa yang paling sering kamu hadapi dan bagaimana kamu berencana untuk menaklukkannya. Share video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang kamu rasa membutuhkan orongan semangat untuk menjadi sang pemenang. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini sekarang juga agar kamu tidak ketinggalan inspirasi, motivasi, dan strategi untuk terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Teruslah melangkah, perbaiki dirimu, dan percayalah pada prosesnya, karena kamu adalah sang pemenang. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadilah sang pemenang.